100,1 BKM FM. Ya, perlu diketahui bahwasannya trainer nasional dalam hal ini yang ditugaskan oleh Apkasi adalah Kak Aji Safa dari Yogyakarta. Hari ini di zona 1 meliputi beberapa kecamatan yang dilaksanakan di SMP 3 BP Piliung ini diikuti oleh 270 peserta yang terdiri dari beberapa kepala sekolah dan guru SD di kelas rendah. Karena di transisi ini ada 3 hal yang harus siap. Yang pertama adalah anaknya, yang kedua adalah sekolahnya, yang ketiga adalah orang tuanya. Jadi nanti akan ada banyak materi-materi tentang psikologi, membangun tentang stimulasi anak, perkembangan mereka, dan juga bagaimana guru mengajar yang menyenangkan di jenjang SD maupun di PAUD-nya gitu. Menindaklanjuti regulasi baru tentang transisi pembelajaran tingkat pendidikan usia dini, PAUD maupun sekolah dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur melaksanakan workshop best practice pembelajaran menyenangkan bagi anak usia dini di tingkat PAUD maupun dasar di lingkungan Dinas Pendidikan. Acara ini dibuka Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Wakimin SPD diwakilkan Sekretaris Dinas Dodi Purnama ST dengan menghadirkan narasumber Kak Aji Safa yang merupakan trainer nasional pembelajaran kreatif, inovatif dan menyenangkan dari Yayasan Adiluhung Nusantara. Sedangkan menjadi peserta kepala sekolah dan guru di wilayah zona 1 Martapura mencapai 270 orang peserta dan berlangsung di Aula SMP Negeri 3 BP Piliung Oku Timur Senin 21 Agustus 2023. Para guru dan kepala sekolah ini diharapkan peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Dodi Purnama ST. Selain itu, Dodi menyampaikan kegiatan ini merupakan inisiasi dari pengurusan Apkasi melalui program kekinian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk digerakkan dan dilaksanakan di lingkungan pendidikan di usia dini khususnya PAUD dan SD. Oleh karena itu, para guru dapat mengikuti pelatihan workshop transisi pendidikan ini dan diterapkan di lingkungan sekolah demi transisi PAUD ke sekolah dasar, pembelajaran yang menyenangkan, ungkap dia ketika dibincangi. Workshop desiminasi transisi PAUD SD untuk guru kreatif Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di zona 1. Jadi perlu diketahui ini adalah program Apkasi. Ya, tentunya pengurus Apkasi dalam hal ini Bapak Bupati tentunya program yang kekinian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses transisi PAUD ke SD ini menjadi perhatian. Jadi perhatian Bapak Presiden melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bahwa perlu dipersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang memang betul mengerti tentang tumbuh kembang anak di usia PAUD menuju ke SD. Karena kalau di SD dikatakan kelas rendah ini tentunya harus ditugaskan guru-guru yang memang betul mendapatkan pelatihan tentang bagaimana pembelajaran di kelas rendah tersebut. Demikian. Ya Pak, ini kan menghadirkan kepala sekolah dan guru PAUD SD. Ini berapa jumlah guru yang hadir? Kalau boleh tahu? 270. Ya, perlu diketahui bahwasannya trainer nasional dalam hal ataupun motivator pendidikan dalam hal ini yang ditugaskan oleh Apkasi adalah Kak Aji Safa dari Yogyakarta. Pada hari ini di zona 1 meliputi beberapa kecamatan yang dilaksanakan di SMP 3 BP Piliung ini diikuti oleh 270 peserta. Harapan kita semua bahwasannya diadakannya workshop desiminasi transisi PAUD ke SD ini ke depan dimungkinkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kita tahu bahwasannya ada beberapa siswa yang butuh penanganan khusus dalam hal supaya bisa baca tulis. Tentunya ini adalah dibutuhkan oleh tenaga-tenaga yang handal. Karena kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, tetapi ada anak yang kurang konsentrasi atau butuh pemahaman tambahan dari seorang tenaga pendidik. Sehingga ke depan tidak dijumpai lagi anak SD ya yang tidak bisa membaca, ataupun ada anak SD yang ke SMP yang membacanya belum fasih.
Jadi ke depan setelah semua guru kelas rendah ini diberikan pelatihan, harapannya mutu pendidikan jauh lebih baik. Sedangkan narasumber trainer nasional Kak Aji Sapa dalam kesempatan itu dia mengaku transisi PAUD SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD melalui penyesuaian diri anak dengan lingkungan pelajaran baru, di mana diharapkan guru pendidikan tingkat PAUD memenuhi kebutuhan dari tujuan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan pondasi menjadi pembelajaran sepanjang tingkat kelas. Selain itu, disampaikan dia tidak dipungkiri saat ini masih ditemukannya banyak anak yang langsung masuk sekolah dasar, membuat mereka tidak mendapatkan fase pondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini perlu dilakukan dengan berbagai alat bantu dan laman yang dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk memberikan informasi tentang pengertian, prinsip, mekanisme, dan rambu-rambu dalam penguatan transisi PAUD SD agar pelaksanaan dapat berhasil baik di tingkat daerah maupun di tingkat satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, jelas dia ketika diwawancarai. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Oke, baik. Sekarang kan lagi hotsnya informasi tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan. Yang agar ketika anak-anak PAUD untuk menginjak di jenjang SD itu sudah cukup siap anaknya. Karena di transisi ini ada 3 hal yang harus siap. Yang pertama adalah anaknya, yang kedua adalah sekolahnya, yang ketiga adalah orang tuanya. Jadi nanti akan ada banyak materi-materi tentang bagaimana psikologi, membangun tentang stimulasi anak, perkembangan mereka, dan juga bagaimana guru mengajar yang menyenangkan di jenjang SD maupun di PAUD-nya gitu. Pertama adalah pemetaan kecerdasan. Jadi guru harus tahu dulu kecerdasan mereka, bagaimana mengajar. Yang kedua, pemetaan kecerdasan itu nggak hanya untuk guru juga, tapi untuk anak-anak kita, dengan cara kita melihat golongan darahnya. Yang kedua adalah pengelolaan kelas, bagaimana membuka, menyampaikan materi inti, dan juga menutup kelas dengan menyenangkan. Itu yang paling penting untuk kita. Public speaking itu intinya seperti itu. Pak, sejauh ini tentang workshop sendiri kan baru dimulai Pak ya, di wilayah Oku Timur. Ya. Kalau melihat pendidikan Oku Timur sendiri seperti apa? Kalau lebih detailnya kurang memahami ya kan, baru pertama kali ya. Tapi dilihat dari antusias sekilas tadi saya melihat mereka, itu luar biasa sekali antusiasnya. Itu menunjukkan ada kecerdasan. Karena salah satu ciri orang cerdas adalah aktif ketika merespons sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Acara ini apa yang diharapkan dari Harapannya guru bisa memahami dan mengerti apa itu transisi ya. Pentingnya transisi, bagaimana memahami prosesi antara dunia PAUD anak usia dini ke SD yang menjadi miskonsepsi di mana anak itu harus bisa calistung. Pertanyaannya, apakah calistung itu dibolehkan? Bagi saya, boleh, asal menyenangkan, gitu kan? Karena dunia PAUD itu dari 0 sampai 8 tahun. Maka transisi sampai kelas 2 SD itu tetap harus mereka itu pantau terus untuk perkembangan mereka. Ini adalah dari BKM Pak. BKM radio, tapi ada channel YouTube-nya nanti sore akan tayang ya Pak ya. Maksimal besok, kalau enggak besok-besoknya lagi. Tapi insya Allah sore nanti tayang, jangan lupa like, comment, subscribe, tonton, share, oke?